Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 22 Juni 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap orang menerima hasil atau akibat perbuatannya, yang baik ataupun yang kurang baik. Orang lain akan terkena dampaknya, sekalipun mungkin tidak terasa. Perjanjian Lama mengenal hubungan luas itu dalam sejarah. Bila hal itu kita perhitungkan, maka takkan mudah kita menjatuhkan penilaian ataupun hukuman terhadap orang lain, tetapi akan mawas diri lebih dahulu. Maka kita akan menilai dengan tepat pengalaman kita sendiri dari masa lalu, yang baik maupun yang kurang baik. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, tujuan hidup kami, semoga kami patuh setia melaksanakan tugas yang kami terima dari-Mu. Perkenankanlah kami berusaha agar dunia ini layak didiami setiap orang sesuai dengan cita-cita Yesus Kristus. Jalan kehidupan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup bersama senantiasa disertai kesabaran dan ketulusan, membangun relasi untuk membantu pertumbuhan sekaligus membangun semangat persaudaraan kasih. Oleh sebab itu, betapa pentingnya perjumpaan dan dialog. Karena seringkali ukuran dan standar hidup kita ini tidak selalu sama. Maka duduk tenang, berbicara, menemukan jalan yang terbaik. Kita mengharapkan bahwa apa yang terjadi dalam diri kita juga terjadi dan dilakukan oleh orang lain. Demikian juga sebaliknya, supaya kita ini juga sesuai dengan
kemauan orang lain. Namun hendaknya jangan mudah untuk menghakimi orang lain. Bisa jadi memang kita yang benar, bisa jadi juga orang lain yang benar. Namun hendaklah kita bersama-sama dengan bijaksana lebih dahulu memeriksa diri kita sendiri, menambah pengetahuan, menambah iman, menambah kesabaran, serta belajar dari orang-orang yang lebih mengerti, belajar dari pengalaman hidup orang lain. Dan kekuatan hidup beriman membuat kita untuk rendah hati dan bisa mengendalikan diri, melihat jalan yang baik dan jalan yang benar seturut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena telah Kau tunjukkan jalan yang benar kepada kami dalam diri Yesus Sang Mesias, Juru Selamat kami. Semoga Ia sehari-hari tetap mendahului kami menuju dunia baru, tempat kehidupan yang sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.